Selamat siang atau selamat malam atau selamat pagi para saudara yang terkasih. Sebelum saya berbicara tentang sabda Tuhan, mari kita bersama-sama hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan, ajarilah kami supaya kami bisa belajar berbicara atas nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara terkasih, ada dua kejadian yang saya ingat. Pertama tentang seorang mahasiswa dan yang kedua tentang seorang ibu. Seorang mahasiswa UM kebetulan, kejadiannya seperti ini. Bahwa dia tiba-tiba menerima WhatsApp, isinya begini, sudah kita nggak lanjut, kita cukuplah hubungan kita. Dia begitu saja diputus pacarnya hanya lewat WhatsApp. Lalu yang kedua, juga kiriman dari rumah sedang tidak lancar. Dan pada saat itu juga IP-nya lagi jeblok. 3 kemalangan berturut-turut. Padahal dia sudah berdoa, dia sudah beriman, kok hancur lebur? Benarkah Tuhan mengasihi? Itulah yang muncul di dalam hati mahasiswa dan kita semua. Yang kedua, ada seorang ibu. Seorang ibu ini punya 2 anak masih SD. Dan ketika dia pergi ke dokter, tiba-tiba dia melihat bahwa kankernya kena stadium 4. Selama ini memang dia tidak terlalu merasa. Begitu diperiksa komplit, maka kenalah dia. Dan dia marah pada Tuhan. Dia marah sekali. Karena anaknya yang masih SD masih butuh bantuannya. Kenapa ada seperti itu? Benarkah ada cinta Tuhan? Dan masih aktualkah kita bicara soal cinta? 2 ilustrasi ini memberikan pemikiran atau membuat kita berpikir. Kalau dari sudut manusia memang kita sibuk dan bingung menanyakan hal ini. Karena kita sibuk dan bingung dan sulit mendapatkan jawaban, maka baiklah kita bicara dari sisi Tuhan sendiri. Dari sisi Tuhan, saya mengutip dari Yohanes 3, bab 3 ayat 14 sampai 16, dikatakan begini. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya padanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi para saudara, di sini dikatakan bahwa Tuhan memberikan dirinya untuk mengasihi manusia. Dan dia tidak memberikan bukti apa-apa untuk pertama. Dia hanya memberikan anaknya. Dan ketika anaknya diberikan, maka dalam keadaan apapun, seseorang harus belajar merasa dicintai karena Tuhan Allah memberikan anaknya untuk menjadi tebusan. Siapa yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi apa itu hidup kekal? Apalagi ibu ini sudah terancam kanker. Apa itu hidup kekal? Mari kita perdalam. Bab 17 ayat 3 dikatakan begini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi di sini hidup kekal pertama-tama tidak soal mati atau hidup. Siapa yang hidup kekal memang akan memperoleh hidup abadi. Tetapi rumusan di sini bagus sekali. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Apa artinya? Yang paling penting di sini kata mengenal. Mengenal dalam dunia timur bukan tahu, bukan pakai otak.
Mengenal dalam dunia timur adalah bergaul. Maksudnya begini, kalau orang disebut dengan mengenal laut, itu berarti dia pernah di laut, kena ombaknya, muntah, kadang-kadang dapat ikan banyak, kadang-kadang sedikit, kadang-kadang diombang-ambingkan, kadang-kadang dapat angin yang tenang, kadang-kadang juga melimpah rezekinya. Demikianlah, kalau demikian, mengenal Tuhan berarti bergaul dengan, bukan soal minggu ke gereja, bukan soal dia itu pokoknya sembahyang, tidak. Mengenal berarti dia mencoba di dalam untung, malang, sehat, sakit, tawa, tangis selalu dengan Tuhan. Dia kena ghosting, dia lalu kena putus pacar lewat WhatsApp, dia kena berita bahwa kankernya mengganas. Dia mencoba mengatakan, ya, aku tetap percaya padamu Tuhan. Aku tetap mengenalmu dan mencoba percaya padamu. Lalu nanti bagaimana anak-anaknya itu? Tentu saja kata mengenal berarti bergaul, itu berarti dia tidak peduli lagi. Memang harus menjadi bingung sekali, tetapi mengenal adalah suatu pergaulan. Dan beberapa orang akhirnya yang saya dengar bahwa ibu ini suatu saat memang meninggal. Apa artinya itu? Teman-temannya mengatakan sayang sekali dia marah pada Tuhan. Tetapi yang teman-temannya tidak tahu adalah bahwa ibu ini pernah mengirim WhatsApp ke saya. Dia menulis suatu puisi yang bunyinya kira-kira begini. Tuhan, aku mencintaimu. Aku mencintai anak-anakku dan suamiku. Tetapi ketika aku sakit parah ini, aku ingin memberikan diriku apa adanya. Juga selanjutnya, kuserahkan semuanya. Anak-anakku, suamiku adalah urusanmu. Aku menyerah. Itulah yang pernah dikirim ke saya. Dia mencoba berjuang dalam untung, malang, sehat, sakit, dan tawa dan tangis. Jadi yang mau dikatakan di sini adalah Tuhan selalu berada dalam disposisi mencintai. Tuhan selalu belajar, Tuhan selalu memberikan dirinya. Hanya saya dan Anda diminta, para mahasiswa juga, belajar merasakan cinta dalam segala situasi. Saya yakin salah satu keahlian yang harus dimiliki orang beriman adalah merasakan cinta Tuhan dalam segala situasi. Tuhan Allah selalu dalam disposisi mencintai. Dia melindungi dengan banyak malaikatnya. Dia melindungi dengan berkat-Nya. Juga kalau seseorang itu menjadi sakit, di-ghosting, diputus, harusnya tidak membuat dia hancur. Dia harus punya kegembiraan karena hidup tidak sekedar dibatasi oleh kematian atau tidak dibatasi dengan putus pacar atau IP jeblok atau kiriman lagi tidak lancar. Ketika seseorang mencoba untuk mengatakan ya pada Tuhan dalam segala situasi, disitulah dimulai. Lalu cinta Tuhan akan dirasakan. Mungkin Kidung Agung ini bagus untuk menutup renungan ini, yaitu Kidung Agung mengatakan begini, kuat bagaikan mautlah cinta, nyalanya ibaratkan nyala api, bagai pijar Tuhan, air yang banyak tak kuasa memadamkan cinta, tiada pun sungai-sungai dapat menghanyutkan cinta. Itulah cinta Tuhan pada kita. Juga kalau kita diputus pekerjaan lalu terpaksa pindah pekerjaan yang lain yang kita anggap lebih buruk. Juga kalau kita gembira dengan kesehatan dan tiba-tiba menjadi sakit. Juga kalau kita menjadi tua karena dulu gembira dengan kemudaan. Saya dan Anda sebagai orang beriman, para mahasiswa khususnya, harus belajar mengatakan ya pada Tuhan. Dan dengan memiliki cinta dan merasakan cinta pelan-pelan itu, walaupun itu kering rasanya, lalu dia mampu belajar dalam kesepian, belajar dalam suatu yang tidak ideal, lalu dia mencoba untuk mengatakan ya pada Tuhan. Tapi cinta melebihi perasaan. Nanti saya jelaskan setelah ini. Tetapi yang paling penting, kuat bagaikan mautlah cinta Tuhan. Saya dan Anda diajak belajar beriman untuk merasakan cinta itu.